Hai guys, aku dapat email dari saskiaaska1@gmail.com. Namanya Saskia. Ayo kita simak cerita dari Saskia guys. Let's go. Hai Kasih, aku mau berbagi pengalamanku. Boleh kan aku cerita sedikit? Sebelumnya, kenalin dulu. Nama aku Saskia. Aku biasa dipanggil orang-orang dengan sebutan Kia. Cerita yang aku alami ini asli pernah terjadi. Waktu itu tahun 2017, tepatnya bulan 5, yaitu bulan Mei. Aku dan keluargaku terpaksa mengontrak di rumah orang sebelah karena rumahku sedang dibangun atau direnovasi. Baru saja aku memijakkan kaki ke dalam rumah kontrakan. Tubuhku sudah merinding hebat, seperti ada seseorang yang berada di dalam rumah. Padahal jelas tidak ada siapapun di sana. Aku mengerti jika rumah kontrakan yang akan aku tinggali sementara ini sudah sangat lama tidak dihuni. Terpaksanya aku tinggal di rumah kontrakan seram ini karena hanya ada rumah ini saja yang kosong. Pada suatu hari, saat malam yang sunyi dan gelap, ayahku melaksanakan sholat. Meski sedang sholat, ayah bisa merasakan ada bayangan yang lewat. Ayah agak kesal karena melihat bayangan wanita itu lewat di depan ayah yang sedang sholat. Setelah selesai, ayah bertanya pada ibu. Ayah mengira kalau yang lewat tadi adalah ibu karena sama-sama menggunakan baju putih. Ibu menjawab, "Loh, enggak ya, orang ayah lagi sholat, masa ibu ganggu?" Ayah pun bercerita pada ibu, bayangan wanita yang lewat di depan ayah sangat jelas. Makanya ayah kesal, karena ayah mengira kalau itu adalah ibu. Wanita itu memakai baju putih, seperti yang dipakai ibu. Rambutnya pun panjang terurai, seperti rambut ibu. Dan baunya yang semerbak sangat wangi. Karena hal yang mengganjal itu, kedua orang tuaku bercerita pada yang punya rumah kontrakan. Ternyata kejadiannya tidak hanya dialami ayah. Pemilik rumah pun juga pernah diganggu oleh sosok arwah seperti yang dilihat ayah. Pernah, waktu itu pemilik rumah kontrakan tengah mencuci baju. Wanita itu berdiri memperhatikan sang pemilik rumah yang sedang mencuci baju. Menurut pengakuan pemilik rumah, tempat mesin pompa air itu adalah bekas tempat meninggal wanita cantik yang tadi. Dulu pernah ada seorang wanita yang sangat cantik dengan gaun putih yang sangat anggun. Dia tidak pernah keluar dari rumah selama berhari-hari dan ditemukanlah dia meninggal di tempat mesin pompa air. Itu dia cerita dari Saskia. Seru banget ya teman-teman. Thanks ya udah kirim email ke aku. Sampai jumpa lagi teman-teman. Bye. Hai semuanya. Aku dapat email dari cimorisiap@gmail.com. Namanya Radin. RHADINE. Ayo kita simak cerita dari Radin guys. Let's go. Hai Kak Kasih, perkenalkan, namaku Radin. Aku mau cerita nih, boleh kan? Cerita pengalaman yang terjadi padaku dan keluargaku. Ini cerita tentang rumahku yang sangat angker. Aku lahir di Tangerang. Hari demi hari kami lewati dengan sangat tenang di sana. Dan saat aku berumur 1 tahun, aku dan keluargaku pindah ke Jakarta. Di sana rumahku sangat kecil, tapi cukup untuk keluarga kecilku. 7 tahun pun berlalu. Usiaku kini sudah menginjak 9 tahun. Semenjak usiaku 9 tahun, mulailah muncul terjadi hal-hal aneh yang di luar logika. Awalnya semuanya baik-baik saja, tidak ada apapun yang menyeramkan. Tapi semenjak hari itu, hari di mana kejadian yang aku alami, malam hari saat aku hendak buang air kecil,
di kamar mandi. Aku sangat syok dan terkejut melihat ada bercak darah di dinding kamar mandi. Dan itu tidak terjadi 1-2 kali. Hal ini sering terjadi, sangat sering. Meski berkali-kali ayah dan ibu menyiram juga membersihkannya. Bercak darah itu sering muncul di tembok, di dinding kamar mandi. Selain itu, setiap malam pun selalu terdengar suara nyanyian. Tidak hanya sekali 2 kali, tapi setiap hari, setiap malam. Suara nyanyian itu ada di tengah malam dan saat semuanya sudah terlelap tidur. Aku sudah memastikan seluruh keluargaku terlelap dengan nyenyak. Tidak ada satupun dari seluruh keluargaku yang masih terbangun, apalagi bernyanyi. Dan setiap suara nyanyian itu muncul, aku pasti selalu terbangun. Di samping rumahku adalah sebuah lapangan yang luas, lapangan yang biasa digunakan anak-anak untuk bermain bebas di sana. Jelas aku heran, siapa yang tengah malam berada di lapangan untuk bernyanyi dengan kencangnya. Tapi aku berusaha untuk tetap cuek dan tidak memikirkannya. Karena itu hanya membuatku semakin takut. Aku memaksa mataku untuk terpejam, tidur, melawan rasa takutku ini untuk tetap tenang. Dan akhirnya aku bisa tidur kembali karena aku mengantuk. Keesokan harinya, selesai bermain dengan teman-teman, aku ingin buang air kecil. Segera aku berlari dan ke kamar mandi. Selesai buang air, aku mencium bau yang sangat tidak sedap, sangat menyengat hingga membuat aku mual. Baunya seperti daging busuk atau mayat busuk. Aku mengadukan hal ini pada kedua orang tuaku. Ayah dan ibuku mencium bau yang tak sedap tersebut. Mereka sependapat denganku, yaitu bau mayat busuk. Akhirnya, karena sudah banyak kejadian aneh dan bau-bau misterius, ayah dan ibuku membawa ustadz ke rumahku. Ternyata yang terjadi di samping rumahku dulunya adalah sebuah kuburan. Entah kuburan siapa yang ada di samping rumahku. Sedangkan rumahku dulunya adalah bekas kematian seluruh keluarga karena peristiwa pembunuhan. Mereka yang sekeluarga meninggal itu masih gentayangan di dalam rumahku. Sementara hantu-hantu kuburan tidak terima dan merasa terganggu karena tempat tinggal mereka telah dirusak. Nah, begitulah cerita dari Radin. Seru banget ya teman-teman. Thanks udah kirim cerita kamu. Sampai jumpa lagi. Bye.